Klawiti. Rahayu. Rahayu Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa di forum Zoom ini untuk kita ngobrol bareng, ngobrol santai saja, ngetikanipun Bu Dr. Sawitri. Kita akan membahas tentang diplomasi luar negeri Majapahit Hanjayeng Bawono. Nah, ketika kita bicara Hanjayeng Bawono itu dari kata dasar Joyo atau Jaya. Hanjayeng berarti Joyo ing, Bawono adalah dunia. Nah, dalam berbagai literasi yang ditulis oleh banyak peneliti terdahulu, salah satunya adalah Profesor Muhammad Yamin, itu Majapahit ini menguasai kurang lebih sepertiga dunia. Sebagai kerajaan besar yang mampu menguasai dunia, tentu memiliki berbagai instrumen sebagai negara besar sehingga mampu Hanjayeng Bawono. Instrumen itu bisa juga salah satunya adalah diplomasi luar negerinya, terus masuk juga tentang ilmu strategi perangnya, tentang ilmu kesehatannya, karena yang jelas dengan kerajaan besar sebesar Majapahit dengan ratusan ribu prajurit ini tentu memiliki kemampuan ilmu kesehatan yang luar biasa. Kalau tanpa didukung ilmu kesehatan yang luar biasa, tentunya tidak mungkin akan menghasilkan prajurit yang tangguh. Nah, dan juga termasuk bagaimana ilmu transportasinya. Bagaimana ilmu transportasi Majapahit itu bisa mampu Hanjayeng Bawono. Dan bagaimana tentang ilmu tata negaranya Majapahit mampu Hanjayeng Bawono. Tetapi malam ini barangkali kita cukup kita fokuskan, kita spesifik bicara tentang diplomasi luar negeri Majapahit Hanjayeng Bawono. Nah, salah satu bukti-bukti bahwasanya Majapahit ini betul-betul Hanjayeng Bawono ini saat ini banyak ditemukan barang-barang sisa-sisa atau situs-situs maupun sisa-sisa dari peradaban Majapahit yang ada di Museum Belanda, Museum Jerman, Inggris maupun di Amerika Serikat. Nah, ini saya mohon maaf kalau nanti saya ngasih prolognya kurang pas karena kita belum kenalan dulu dan saya juga tidak tahu materi apa yang mau disampaikan serta CV-nya masing-masing pembicara. Nah, kembali terkait dengan berbagai peninggalan barang-barang di masa Majapahit, ini akan kita persilakan terlebih dahulu terhadap Bapak Bambang Widodo selaku yang mengelola museum. Apa saja barang-barang yang peninggalan-peninggalan Majapahit yang saat ini sudah ada di museum di Indonesia, dan barangkali Pak Bambang juga punya literasi barang-barang peninggalan Majapahit yang ada di Museum Belanda, Museum Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan di negara lain. Saya kira kita persilakan dulu kepada Pak Bambang untuk menyampaikan materi yang pertama. Kita persilakan Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang, siap? Selamat malam Yeah. Pak Supremo. Nah, selamat malam Sugeng Dalu Pak Bambang. Sugeng Dalu, Bu Sawitri, Bu Dr. Hendra Sudrajat, Bapak Dr. Hendra Sudrajat, dan juga para yang lain-lainnya. Ini saya justru ingin yang terakhir Pak Supremo. Jadi saya ingin arahnya dulu itu diplomasi seperti apa. Baru kalau museum itu memang saya terus terang saja untuk yang Majapahit itu belum mempunyai referensi yang banyak tentang museum koleksi-koleksi, tapi nanti saya akan mencoba
kontribusi Mojopahit terhadap Indonesia dan dunia. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Bu Dr. Sawitri, Pak Suprimo, Pak Bambang. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Dr. Hendra. Silakan. Sekarang berarti langsung Pak Dr. Hendra yang menyampaikan materi pertama. Nah, baru setelah itu ke Bu Dr. Sawitri. Silakan Pak Hendra. Baik. Ya, terima kasih Pak Sutrimo. Ini saya ranah saya ini ingin memaparkan tentang bahwa salah satu kekuatan diplomasi dari kerajaan Majapahit itu adalah dari sisi hukum. Dari sisi hukum, ya Pak Sutrimo sudah mengemukakan itu. Ya, salah satu aspek adalah dalam hukum tata negara gitu. Dan memang saya selama ini, meskipun saya bukan wong Jowo, tetapi saya sudah hampir berapa tahun ini meneliti tentang peradaban Nusantara, khususnya peradaban Jawa, yang tentu bukan hanya sekedar kerajaan Majapahit. Saya sudah mulai dari Mataram kuno atau Medang kuno hingga kerajaan Mataram Islam. Bahkan sekarang ini saya setelah kemarin saya sempat dilantik menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, saya juga meneliti tentang kerajaan Sriwijaya dengan beberapa prasasti yang ada. Izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada inti materi, tentu Bapak Ibu bertanya, apa sih keterkaitan hukum dengan sejarah, dengan budaya? Saya ingin mengambil salah satu contoh konkret ya, bahwa tahun 1755 di mana terjadi perjanjian Giyanti, terpecahnya kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Surakarta Hadiningrat, itu adalah peristiwa sejarah. Tetapi satu hal dalam dimensi yang lain, itu adalah peristiwa ketatanegaraan, karena terjadinya pembelahan dua wilayah antara Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu salah satu yang mengilhami saya untuk saya konsen meneliti kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, termasuk dari kerajaan Majapahit. Sejak tahun 2016 saya meneliti kerajaan Majapahit hingga menemukan suatu teori yang disebut dengan teori konstitusi Nusantara. Karena memang pada tahun 2011 saya menyelesaikan doktor saya di bidang hukum tata negara, dan alhamdulillah pada saat itu saya meraih gelar rekor muri sebagai doktor hukum tata negara termuda di Indonesia. Saat itu saya berusia 28 tahun. Sehingga dalam hal menemukan suatu novelty atau temuan-temuan baru membutuhkan suatu pengkajian khusus, penelitian khusus dengan pendekatan ilmu yang berbeda. Termasuk pada malam ini pendekatan dalam konteks hukum ketatanegaraan. Tentu kita ketahui secara bersama bahwa kerajaan Majapahit, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ki Sutrimo, bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Menurut catatan sejarah, kejayaan kerajaan Majapahit itu dimulai pada abad ke-13 hingga abad 15, sehingga tercatat 288 tahun Majapahit berdiri. Nah, ada salah satu karakteristik, dan mungkin ini adalah salah satu strategi diplomasi dari Majapahit, bahwa karakteristik dari kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bersifat maritim. Yang bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bersifat hidrolik. Kita bisa melihat
salah satu contoh yang ada di Candi Tikus, mana dari Candi Tikus yang ada di Trowulan itu membentuk gunung yang tinggi yang dikelilingi oleh air. Belum lagi di Trowulan ada suatu kolam yang disebut dengan kolam Segaran. Hal ini memberikan sebuah pesan bahwa ada suatu pesan historikal bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu yang terrepresentasi melalui kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan maritim terbesar di dunia. Ini menandakan bahwa kekuatan diplomasi dari Majapahit adalah kekuatan diplomasi maritim. Karakteristik yang kedua, bahwa kerajaan Majapahit adalah representasi kelanjutan dari kerajaan Singasari atau biasa kita sebut sebagai Singhasari. Menurut catatan sejarah bahwa Prabu Kertanegara yang merupakan raja Singhasari Buddha itu memiliki yang bernama Gayatri, dan Gayatri ini memiliki suami yang disebut oleh sejarah bernama Raden Wijaya. Setelah keruntuhan, maka berdirilah kerajaan Majapahit, di mana kita ketahui bahwa Majapahit biasa disebut juga sebagai kerajaan yang berasal dari sebuah hutang tarik yang memiliki sebuah buah maja yang terasa pahit. Itulah asal usul dari kata Majapahit. Kemudian biasa juga Majapahit kita sebut sebagai Wilwa Tikta, di mana kata Wilwa adalah berasal dari kata buah pohon maja. Kemudian Tikta berasal dari kata pahit. Berarti memang Majapahit berasal dari sebuah buah maja yang pahit di kawasan hutan tarik itu. Sehingga ketika pemerintahan awal yang biasa kalangan sejarah menyebutkan Prabu Brawijaya pertama yang disebut dengan Raden Wijaya yang memiliki istri seorang Buddha yang bernama Gayatri. Sehingga salah satu kekuatan terbesar Majapahit bersatunya dua agama besar, yaitu Hindu yang terrepresentasi berada pada Raden Wijaya, kemudian Buddha yang berada pada Gayatri, anak dari Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Inilah kekuatan yang terbesar. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini, bahwa salah satu kekuatan terbesar daripada Majapahit itu adanya suatu kitab hukum yang disebut dengan Kutara Manawa Dharma Sastra. Di mana sebelumnya pada kerajaan Singhasari ada suatu kitab hukum yang disebut dengan Purwadigama Dharma Sastra. Jauh sebelum berada Purwadigama Dharma Sastra, masih banyak kitab-kitab kuno yang ada di Nusantara ini yang memiliki dimensi-dimensi hukum yang justru memiliki dimensi diplomasi internasional. Seperti di tanah kelahiran saya, Bugis, Sulawesi Selatan, ada yang disebut dengan kitab Managapa. Itu kitab undang-undang hukum dagang internasional yang sudah ada sejak pada zaman dahulu. Salah satu diplomasi internasional dari Majapahit juga bahwa pada kerajaan Majapahit itu merupakan jembatan pada akhir abad 15 berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Dan juga ada Kutara Manawa Dharma Sastra tadi. Salah satu bukti diplomasi terbesar daripada Majapahit itu adanya Sumpah Palapa. Jauh sebelum ada Sumpah Palapa, ketika era Raja Wisnuwardana, ayah dari Kertanegara, Raja Singasari, Wisnuwardana yang dilanjutkan oleh anaknya Kertanegara telah mencetuskan yang namanya Cakrawala Mandala. Kemudian yang diperbesar menjadi Cakrawala Mandala Nusantara yang di
Majapahit melakukan diplomasi yang sangat besar. Inti yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ada 9 pasal yang ada pada kitab Utara Manawa Dharma Sastra yang memiliki elemen-elemen hukum yang merupakan kekuatan diplomasi hukum. Yang pertama adalah ada salah satu pasal yang merupakan pasal dalam Utara Manawa Dharma Sastra itu bisa dikatakan sebagai kitab hukum dagang yang saya dapatkan pada saat proses penelitian saya yang disebut dengan Sanda. Sanda ini berada pada pasal 7 di Utara Manawa Dharma Sastra, di mana Sanda menyangkut masalah peraturan pengadaian. Pengadaian ini merupakan salah satu komunikasi dagang yang bahagian dari suatu diplomasi pada kerajaan Majapahit. Mohon diluruskan ketika lidah saya tidak lidah Jawa, Pak Trimo ya. Yeah. Nah, ini ada juga salah satu pasal yang adalah pasal kawarangan gitu. Itu berada pada pasal 11. Kawarangan ini adalah menyangkut hukum perkawinan. Karena proses kebesaran suatu kerajaan itu tidak mungkin hanya terjadi proses perkawinan secara pribumi. Karena Majapahit adalah kerajaan besar, otomatis banyak pedagang-pedagang dari berbagai jazirah yang ada di dunia ini masuk kepada wilayah Majapahit. Termasuk kakek dari Syahid Ali Rahmatullah, yang biasa kita kenal dengan Sunan Ampel, yang kemudian hasil penelitian saya Brawijaya V atau Prabu Kertabumi memberikan tanah ngampling, sehingga kawasan Ampel di Surabaya itu saya 1 tahun lebih melakukan riset dan tinggal di sana. Kata ngampling itu adalah meminjamkan gitu. Sehingga ada suatu narasi ketatanegaraan bahwa otonomi pertama yang ada pada abad 15 di era Majapahit berada di Ngampling di Ampel itu. Karena Prabu Kertabumi yang notabene adalah raja Hindu Buddha Majapahit, Kanjeng Sunan Ampel, anak dari Syekh Jumadil Kubro. Itu salah satu narasi yang saya temukan. Nah, itu terkait dengan perkawinan. Nah, ada satu hal yang menarik pada struktur pengadilan di Majapahit. Nah, karena struktur pengadilan ini bukan hanya berlaku dari kalangan Majapahit, tapi juga di luar, di mana San Amawabumi atau Maharaja Majapahit merupakan hakim yang tertinggi. Sehingga terjadinya toleransi, ini ada di PPT saya sebenarnya, terjadinya toleransi Hindu dan Buddha. Dan ini bisa menjadi suatu transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini, yang sangat memperhatikan kehidupan beragama kita, di mana ada 2 hakim tinggi yang diatur dalam Utara Manawa Dharma Sastra yang disebut dengan Dharma Yaksa Kasalwan. Nah, Dharma Yaksa Kasalwan ini adalah hakim tinggi untuk agama Siwa, Hindu Siwa. Kemudian ada hakim tinggi Dharma Yaksa Kasongatan gitu. Kasongatan ini adalah hakim tinggi agama Buddha. Kasugatan. Sehingga equality before the law dalam konteks hukum nasional kita, bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, itu sudah ada pada kita negara Undang-Undang Utara Manawa Dharma Sastra. Nah,
Di bawahnya ya ada beberapa hakim ya, dibantu oleh 2 upapati. Sama halnya di Hindu Siwa, ada juga 5 upapati. Karena mungkin saya belum melakukan riset, kenapa 5 upapati di Hindu, 2 upapati di Buddha yang membantu hakim tinggi ini. Mungkin saja secara hipotesis saya bahwa karena populasi penduduk Majapahit saat itu lebih banyak Hindu Siwa dibanding Buddha. Karena tergambar juga ketika sebenarnya giliran dari Gayatri yang menjadi Raja Majapahit, sesungguhnya diberikan kepada anaknya Tribuana Tunggadewi yang kemudian diberikan lagi kepada Prabu Hayam Wuruk. Ini barangkali poin-poin diskusi kita ke depan, dan sebenarnya banyak yang ingin saya paparkan karena ini adalah catatan-catatan kecil dari riset saya selama ini yang dalam berbentuk buku. Mudah-mudahan tahun depan bisa saya terbitkan, di mana buku itu judulnya Prahara Tata Negara di Tahta Singasari, Embrio Konstitusi Majapahit. Sehingga ketika tidak ada prahara mulai dari Tumapel hingga Singasari itu, ya mungkin tidak ada konstitusi Utara Manawa Dharma Sastra ini. Karena banyak banget yang mulai dari peran dari Madura misalnya dan segala macam, Ronggolawe, masih banyak sebenarnya. Terima kasih Dr. Hendra. Barangkali nanti Bu Dr. Sawitri nanti kan ada tanya jawab dari mahasiswanya ya. Berarti barangkali untuk sementara cukup dulu Dr. Hendra. Terima kasih karena tadi Dr. Hendra memberikan wewenang atau apa ya, supaya saya sekaligus mengoreksi kalau ada yang kurang pas ya Dr. Hendra ya tadi. Saya mohon maaf nih Dr. Hendra, karena ini juga didengarkan mahasiswanya Bu Dr. Sawitri. Dalam berbagai artefak, manuskrip dan lain sebagainya, pada masa kerajaan Majapahit itu belum ada agama Hindu, Dokter. Agama Hindu itu baru ada tahun 1959 di Indonesia ini. Dulu adanya Siwa Buddha, bukan Hindu. Sementara itu nanti biar mahasiswanya juga mulai ada yang dipertanyakan. Saya tidak perlu mengomentari banyak hal materi yang disampaikan oleh Dr. Hendra karena nanti ada tanya jawab. Saya cuma ngoreksi itu aja karena memang ini sangat urgent ya, jadi sangat penting. Jadi pada masa kerajaan Majapahit tidak ada agama Hindu, itu tidak ada. Agama Hindu baru ada di Indonesia itu tahun 1959. Dulu adanya adalah Siwa Buddha. Dan Buddha di sini pun juga berbeda dengan Buddha Siddhartha Gautama. Selanjutnya kita persilakan Dr. Sawitri untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Dr. Sawitri. Perlu terima nggih. Bukti juga dalam sebuah penelitian nggih. Ini makanya saya kerucutkan nggih nanti nggih, saya juga mengacu ke itu nggih. Ini matur nuwun sangat. Ini terkaitnya saya nanti akan membahas juga terkait dengan, karena latar belakang saya juga tentang tari, tapi juga budaya. Saya ingin mengungkap walaupun sedikit tentang terkait dengan tari juga yang ada di Majapahit. Saya juga akan mengulas sedikit yang tadi juga diulas sama Mas Hendra terkait dengan kejayaan Majapahit di situsnya Triwulan ya. Tetapi ternyata di situs Triwulan itu juga reliefnya tentang tari itu juga tidak atau banget mengacu pada karya-karya tari. Akan tetapi ternyata dari dulu itu peneliti dari ISI Jogja itu mengungkapkan atau mengupas lah, mungkin mengekspresikan atau kita katakan mengaplikasikan bahwa di Majapahit itu ada beberapa tarian yang memang ada pada zaman Majapahit. Tapi ini saya kasih istilahnya sejarah per dekade gitu nggih.
Di dalam Majapahit ini ternyata ada cerita sedikit yang terkait dengan tari nggih. Itu waktu itu peneliti dari Yogyakarta ke Trawulan, ternyata relief setelah diungkap itu tidak begitu jelas mengatakan ini tari apa karena bentuknya mungkin tidak menyerupai tari nggih di zaman Majapahit itu. Jadi kurang jelas ini mengacu pada tari apa gitu nggih. Nah, tetapi di sini sebenarnya saya juga akan mengungkap pada penelitiannya dari beliau bahwa di situ ternyata tarinya bentuknya sudah pada tari sendera tari, akan tetapi pada mengerucut untuk ketuhanan atau terkait dengan pemujaan ya, ke para dewa gitu. Nah, kalau memang Pak Sutrimo tadi mengatakan bahwa ada kata Siwa Hindu, Siwa Buddha, Siwa Buddha. Kata Hindu dikenal di Indonesia baru tahun 1959. Kalau saya mengatakan pada Indonesia Hindu, maksudnya Indonesia tapi Hindu gitu nggih. Tapi penjenengan mengatakan pada Siwa Buddha nggih. Ya, kalau di artefak adanya Siwa Buddha bukan Hindu. Nah, agak berbeda sedikit mungkin persepsi dari para peneliti yang dilakukan oleh peneliti yang dari itu Pak, perkumpulan dari peneliti Keraton Senusantara itu mengatakan bahwa itu pada Indonesia Hindu gitu nggih. Nah, ini benar tidaknya monggo kita nanti bisa sharing bareng bahwa keilmuan itu benar tidak, makanya kita nanti akan kerucutkan nggih. Nah, kalau saya ingin mengungkap memang terkait pada tari nggih. Ternyata di situ ada istilahnya cerita yang pengen diungkap bahwa di situ ada cerita tarian yang diambil dari tari Gajah Mada. Terus pada cerita Raden Wijaya yaitu mengungkapkan betapa sedihnya waktu itu, waktu ibunya meninggal. Nah, di hari ketujuh beliau itu sangat sedih, ingin mengungkapkan dalam rasa apa. Akhirnya membuat cerita yang di situ juga ada tariannya, tapi memang tariannya bukan seperti tarian sekarang, ada kreativitas dari istilahnya gerak ritmis dan lain sebagainya, geraknya cenderung pada gerak tangan dan juga kaki saja tapi sederhana sekali lah. Di situ ada pengungkapan rasa sedih, dia ungkap dalam sebuah karya, sebenarnya itu mungkin sebuah doa doa seperti itu karena ibunda tercinta itu meninggal. Hari ketujuh itu dia menciptakan sebuah karya yang pengungkapan dari kesedihan, karena memang bahwa apa itu kata tari? Tari itu adalah ungkapan perasaan jiwa dari manusia. Lah, gerakannya apa? Otomatis gerakan yang indah, ritmis seperti itu nggih. Tetapi memang sesuai dengan apa? Latar belakang dari seseorang untuk mengungkapnya. Jadi bisa diungkapkan bahwa tari itu dalam keadaan pengungkapan sedih, senang gitu. Nah, dari ada kata-kata beberapa yang pengen memang saya keadaan sedih, saya membuat tari yang sangat sedih. Tetapi bisa dibalik juga, keadaan sedih tapi seolah-olah gembira. Inilah sebagai pengungkapan jiwa dari manusia untuk berkarya atau berekspresi menurut dari jiwa pribadi itulah. Di sini di hari ke-7 bahwa beliau mengungkapkan bahwa karya tari yang berbentuk sendera tari yang masih sangat simpel ini, itu untuk apa? Untuk ibunda tercinta yang beliau Tribuana Tunggadewi. Tapi di situ mengatakan bahwa Tribuana Wijaya Tunggadewi, tapi lebih dikenal oleh masyarakat itu Tribuana Tunggadewi. Dalam tarian itu beliau istilahnya berdoa, semoga ibu saya diterima di sini, diterimalah. Nah, hal inilah ekspresi dalam tari ini bisa bentuknya baru gerakan tangan, bentuknya baru gerakan tangan dan kaki. Bahkan bisa bahwa dalam tari diekspresikan dengan sembahan gini saja atau doa ini saja juga sudah dikatakan dalam tari. Gerak berjalan dan akhirnya ngatup dengan gini, plek, itu juga sebuah tari juga. Nah, ini karena memang mungkin peradaban Majapahit itu terkait dengan juga Hindu, kalau saya kaitkan dengan misalkan budaya yang terkait dengan yoga atau meditasi, itu pasti ada gerakan tangan yang seperti ini di paha atas kanan dan kiri. Lah, ini sebagai sebuah doa atau penyatuan bahwa manusia dengan Allah, seperti itulah. Yang kedua, Pak, saya ingin mencermati juga bahwa di situ juga pengungkapan dari seorang peneliti ini adanya tari yang dikatakan tari Sawung Miyak atau Sawung Miyak Prakoso. Dan yang kedua ada juga geger Brotoyudo. Di sini mengatakan bahwa dalam tari kolosal ini juga cerita, Pak. Cerita saja yang pengen diungkapkan
dalam masyarakat bahwa tarinya masih tari yang bareng-barengan, belum tari yang tunggal. Nah, ini sebuah ekspresi saja ya Pak dari. Nah, saya akan lebih ke ternyata tidak, setelah berkembangnya waktu, ternyata tidak hanya tari yang sederhana tari atau tari kolosal, ternyata mereka akan menciptakan juga sebuah tari tunggal, Bapak. Nah, ini dia namai, bahkan nama orang ya, Tari Sarkoro, Prajurit Bayangkari, dan lain sebagainya, bahkan Wirabusman, seperti itulah. Hal inilah setiap manusia ingin mengungkapkan, bahwa mengungkapkan dari ekspresi jiwa, itu dalam sebuah gerakan. Nah, contoh saja waktu dulu memang peradaban kita kan dulu berpindah-pindah tempat, meramu dan lain sebagainya, akhirnya menetap. Jadi pola pikir mereka juga akan berkembang mengikuti pada perkembangan waktu di mana dia di situ ada gitu ya. Nah, zaman Majapahit ini mungkin pola pikir kan masih sangat minim, mereka masih mengekspresikan yang ada di sekitar saja. Akhirnya mereka kadang membuat gerakan-gerakan yang ada di sekitar. Berarti ada yang gerakan angin, ada yang gerakan tumbuhan, ada yang gerakan. Tetapi sebenarnya mereka belum mengenal yang namanya Tuhan lebih dalam, itu mungkin belum, tapi mereka mengekspresikan mungkin dalam gerakan-gerakan yang baru simpel tadi. Kalau di era sekarang mungkin gerakannya sudah kepala sampai ulap-ulap sampai dan lain sebagainya lah. Di saat itu kan mereka cenderung memang sebagai sebuah tarian upacara atau ritual seperti itu ya. Jadi hubungannya dengan manusia dengan dewa, manusia dengan Tuhannya seperti itu. Nah, di sini juga terbukti Bapak adanya sebuah istilahnya organisasi atau perkumpulan dari peneliti Keraton Senusantara nggih. Di sini saya katakan bahwa ketuanya itu Kanjeng Pangeran Haryo nggih. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa pada era itu kalau bisa diekspresikan sudah dalam bentuk yang Solo itu bentuknya bedoyo, bentuknya serimpi, dan yang di Yogyakarta kalau di Solo itu bedoyo ketawang sejenisnya nggih. Kalau di Jogja itu menjadi sebuah karya tari yang bedoyo, semang, dan lain sebagainya. Memang di setiap kultur budaya itu berbeda-beda seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa memang dalam sebuah penciptakan tari yang ini, apalagi yang menciptakan itu tidak hanya sekedar manusia yang punya ilmu atau pola pikir yang tinggi, mereka memang melakukan gerakan itu sudah melalui proses doa gitu ya. Jadi tidak hanya kok seperti sekarang kan lebih ke tontonan, lebih ke hiburan, lebih ke profan yang hanya 5 menit atau 7 menit atau apalah. Dulu tari-tarian itu bisa 1,5 jam, bisa 2 jam karena hubungannya untuk doa. Bahkan mereka itu lebih mementingkan bahwa hubungannya manusia dengan yang menciptakan itu ya. Nah, di sini saya akan menyebut pada zaman-zamannya juga dalam dekade lah. Ini saya akan menyebut satu Bapak, zaman prasejarah. Di zaman prasejarah itu seperti apa lah? Di sini masih hidup berkelompok, hidupnya tidak sendiri-sendiri gitu, berpindah-pindah. Mereka tetap ada kepercayaannya apa? Animisme, dinamisme, dan yang ketiga yang mereka apa? Ateis. Jadi ada animisme, dinamisme, dan ateis. Ateis ini sebenarnya tidak percaya pada Tuhan, gitu loh. Tidak percaya adanya Tuhan. Jadi tidak memaksa mereka itu berketuhanan, dan itu memang hak, jadi ada unsur ini. Nah, tarian yang tercipta tadi baru yang tangan, kaki sedikit sekali, bahkan elemen yang digunakan juga seadanya yang ada di situ. Ini yang saya mengatakan zaman prasejarah. Saya masuk kedua nih, Bapak. Ini masuk pada Indonesia Hindu yang tadi juga sama dengan yang Mas Dr. Hendra. Saya mengatakan Indonesia Hindu pada zaman Majapahit. Tapi kalau Bapak mengatakan Siwa Buddha lah, ini agak beda sedikit ya dari kami. Mungkin juga ya kita lihat titik temunya gitu. Inilah pentingnya sharing budaya atau kita katakan sarasean budaya untuk mengerti kesemuanya gitu. Jadi lebih tahu nanti juga sharing, jadi kita sama-sama Bapak, sama-sama menyatukan yang benar yang mana. Nah, inilah
nggak ada keilmuan itu yang saling menghujat nggih. Nah ini salah nggih. Nah ini di Indonesia juga ada istilahnya kolaborasi nggih, karena waktu itu kalau sudah Hindu atau Majapahit juga sudah ada datangnya bangsa India yang ke kita, ke Indonesia untuk membawa kebudayaannya. Ini sudah ada unsur kolaborasi juga dalam karya tari, Bapak. Nah, ini sudah perpaduan nggih seperti itulah. Tadi sama, karena apa? Sudah ada kerajaan tadi Singasari seperti itu nggih, Tumpel, dan bahkan sudah ada yang kita katakan bahwa agama Hindu sudah ada di situ. Ini menurut kami nggih. Nah, perpaduan antara India dan juga kerajaan yang ada di Mojopahit inilah menjadi sebuah hasil budaya yang istilah akulturasi budaya. Nah, di sini juga sudah ada upacara-upacara agamaan yang terkait juga menggunakan tari-tarian gitu. Nah, di sini nanti belum juga yang mengatakan bahwa apakah sudah ada untuk tari yang profan ataupun hiburan. Belum, pada zaman ini juga masih untuk upacara keagamaan seperti itulah. Gerakan-gerakannya sudah lebih berkembang sedikit karena sudah ada unsur dari luar yang masuk ke Indonesia pada zaman inilah. Di kerajaannya juga benar tadi kerajaan Singasari ya Bapak, dan kerajaan yang lain. Nah, terus saya pada Bapak zaman Indonesia Islam, karena sudah masuk agama ya, terkait pada agama ataupun kepercayaan yang sudah mengasuh pada agama di sini, walaupun sudah ada kerajaan Majapahit ya. Nah, di sini Islam sudah mau, ya. Makanya ada istilah bahwa agama apapun bisa berbaur dengan agama yang lain, tapi bukan berarti bahwa nanti saling mempengaruhi atau nanti malah saling bersinggungan. Sebenarnya lah terjadilah akulturasi budaya. Maka ada istilah kata gini, ada Islam yang terkait dengan pandangan Arab. Ada yang mengatakan bahwa kita masih Islam kejawen. Nah, inilah yang kita katakan bahwa menjadi Islam seperti apa. Nah, kalau kita memang orang Jawa, akhirnya menjadi aku Islam, tapi juga Jawa. Aku bukan orang Islam yang orang Arab. Itulah. Di sini juga saya katakan bahwa pada zaman Indonesia Islam di sini ya, itu masih juga peradaban ini ternyata juga terjadinya percampuran, kayak istilahnya terjadi akulturasi budaya yang tadi sudah ada Hindu, sudah ada Islam lah, ternyata juga nyambung juga dan serasi dalam kehidupan berbudaya, dan tidak ada yang kita katakan ternyata pengaruh atau apa tapi pengaruhnya negatif, tidak, ternyata saling berpengaruh dan positif lah. Ini tergantung pada apa latar belakang dan pola pikir dari masyarakat dari mengartikan atau memaknai dari budaya itu sendiri nggih. Nah, saya ini kan kacamatanya saya budaya secara umum nggih. Nanti kalau mengerucut ke dalamnya terkait dengan Majapahitnya banget, nanti ke Bapak aja nggih, Pak Sutrimo aja yang terima kasih terima kasih Ibu Dr. Sawitri. Sebelum ke Pak Bambang Widodo, barangkali saya sedikit mau cerita tentang kenapa saya berani mengatakan Hindu itu ada di Indonesia baru tahun 1951. Tidak ada artefak manuskrip relief dimanapun yang menyatakan, termasuk di serat-serat Jawa yang termasuk yang disampaikan oleh Dr. Hendra tadi, tentang entah itu serat Negara Kertagama, serat Kuntara Ramanawa Dharma Sastra, itu tidak ada sedikit pun yang menyebutkan agama Hindu. Karena kata Hindu sendiri, ini yang memberi nama Hindu itu malah orang Inggris ketika Inggris menjajah India. Karena di sana ada sungai Sindhu. Nah, di Indonesia kata Hindu itu baru masuk, diakui ada tahun 1959. Di artefak manuskrip yang tercatat adalah Siwa Buddha. Ini supaya kita juga meluruskan seperti yang disampaikan Dr. Sawitri. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kita sekarang ke Bapak Bambang Widodo terkait dengan berbagai peninggalan-peninggalan Majapahit yang ada, entah itu yang sekarang sudah di Indonesia, entah itu yang masih di Jerman, Belanda maupun Inggris, Amerika Serikat. Karena kita juga prihatin ya, karena beberapa waktu yang lalu, mohon maaf Pak Bambang Widodo, saya waktu itu
bersama Pangeran Satria Wangsa dari Kedatuan Pejanggi. Waktu itu kita bernegosiasi dengan foundation LSM dari Jerman dan Belanda. Waktu itu kita menego beberapa benda-benda peninggalan Majapahit yang mau kita ambil, kita bawa pulang waktu itu. Nah, sehingga ternyata banyak sekali peninggalan leluhur kita yang masih ada di luar negeri. Silakan Pak Bambang, kita persilakan dari sisi museum. Terima kasih Bapak moderator kita, Pak Sutrimo. Terima kasih Pak Indra Sudrajat dan Bu Safitri yang telah memberi pengantar tentang Sarasen Budaya malam ini. Memang koleksi-koleksi benda-benda sejarah dari nenek moyang kita itu kemudian kalau kemudian tidak dirawat, kemudian tidak dilestarikan, tidak dikembangkan, maka akan itu kemudian museum. Nah, museum itu oleh pemerintah sudah ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2019 bahwa museum itu adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikan kepada masyarakat itu untuk studi, pendidikan dan kesenangan. Nah, sekarang fungsi museum secara garis besarnya itu menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kemampuan berpikir serta kreativitas masyarakat. Tentu nilai-nilai itu bisa kita gali dari museum itu sebagai pendorong tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air serta nasionalisme kita. Menjadi objek wisata ini yang menarik sekarang itu, memang museum itu menjadi objek wisata yang mengedepankan untuk pendidikan dan pelestarian warisan budaya. Terakhir menjadi pusat informasi dan dokumentasi warisan budaya bangsa. Itu. Bapak Ibu sekalian, jadi saya menyitir, jadi Baramus kemarin itu memperingati ulang tahun yang 50. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY itu pada waktu peringatan Hari Museum Indonesia yang ke-6 2021 di Yogyakarta mengemukakan bahwa budaya adalah salah satu fondasi kebangsaan. Seperti yang dinyatakan oleh Bung Karno, bahwa kreasi kultural bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi upaya pengayaan wawasan sebagai perjuangan. Semua itu adalah bagian esensial dari proses nation building. Dan sejarah adalah guru yang baik. Nah, tadi sudah disampaikan Indra, akan saya lanjutkan. Hanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ataupun mahasiswa program studi pendidikan sejarah bahwa menurut Cicero, sejarawan dunia, bahwa sejarah itu adalah saksi sang waktu, obor dari kebenaran, nyawa dari ingatan, guru dari kehidupan, dan pembawa warta dari masa ke masa. Langsung ke Mojopahit. Kerajaan Mojopahit didirikan oleh Raden Wijaya. Saya menemukan tanggalnya 10 November 1293 Masehi, dan runtuhnya itu tahun 1527 Masehi. Pusat kerajaan Mojopahit sementara sementara karena masih wacana apa betul itu di Trowulan Mojokerto. Kejayaan Mojopahit mencapai puncaknya di era pemerintahan Raja Hyamuruk. Mesti betul itu karena dan Patih Gajah Mada, itu kita akui. Eksistensi Majapahit sebagai kerajaan yang berdaulat tertulis dalam kitab Sutasoma. Menjadi bangsa mempunyai sejarah sebagai negara yang berdaulat dan berhak dunia untuk mengakui kemerdekaannya.
khususnya Belanda, walaupun mengakuinya baru tahun 49 itu ya, setelah Meja Bunta dan sebagainya. Betul yang disampaikan Pak Hendra itu, Sumpah Palapa Gajah Mada itu di Orde Baru Pak Presiden itu meluncurkan satelit Palapa untuk mempersatukan komunikasi Indonesia. Itu sebagai salah satu mengait bahwa Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada itu sudah mendunia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sih peran Kerajaan Majapahit dalam sejarah Indonesia? Jadi saya mengutip beberapa dan saya cocokkan di video itu. Satu, konsep negara kebangsaan, ya itu dari Majapahit itu. Dan ini dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 antara lain menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara ketiga, sedangkan Indonesia yang pertama itu adalah Sriwijaya, Indonesia kedua itu Majapahit. Nah, monggo nanti Pak Hendro bisa benar atau tidak. Insinyur Soekarno menegaskan, non sewu Pak Bambang, barangkali istilahnya bukan Indonesia bahwa satu, tapi Nusantara satu, Nusantara dua. Adalah, Insinyur Soekarno menegaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah model negara kebangsaan atau national state yang akan dicontoh. Pada masa wilayah Majapahit lebih luas lagi dari sekedar wilayah Hindia Belanda, menjadi satu kesatuan dari utara Sumatera sampai Riau, kemudian bernama Nusantara. Jadi Nusantara itu juga dari Majapahit yang sekarang oleh pemerintah Presiden Joko Widodo nanti ibu kota itu tidak di ibu kota itu sekarang nanti namanya Nusantara di Kalimantan. Nah, itu salah satu nilai plus. Saya ingin menambahkan saja, nama Nusantara sudah tercatat sejak zaman Singasari, yaitu di Prasasti Mula Malurung 1255 Masehi. Nama Nusantara semakin populer di era Majapahit. Dalam kitab Nagara Kertagama, Empu Prapanca mengabadikan wilayah di Mandala Nusantara. Itu tahun 1365 Masehi, dan sampai sekarang nama Nusantara tetap dipertahankan untuk merujuk luasnya wilayah dan ragamnya budaya Indonesia. Menurut Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung, Malaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Irian, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Ini menurut Negara Kertagama, itu Serat Kertagama. Kemudian yang kedua, itu juga dari buku Sotasoma, Empu Tantular, menyebutkan bahwa Majapahit sebagai negara yang berdaulat bukan utopia, apalagi plan, karena Majapahit benar-benar eksis didukung bukti-bukti sejarah yang tertakbarkan bahwa simbol Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Majapahit. Ini juga sudah menjayeng bawono, karena Presiden Obama juga sangat kagum dengan Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang Presiden Soekarno itu menggambarkan suku. Itu suku yang bermacam-macam. Seperti kalau lintah itu kan sukunya banyak sekali, tapi tetap jalannya tetap satu.
Kemudian yang ketiga, Sang Saka bendera merah putih itu juga dari Majapahit. Kalau nanti para peneliti, karena saya belum pernah meneliti, tanpa legitimasi dari sejarah Majapahit, barangkali bendera merah putih kita mungkin ditolak oleh dunia internasional karena mirip dengan bendera Monaco yang sudah menggunakannya sejak tahun 1881. Beruntung Indonesia dapat membuktikan bahwa merah putih sudah digunakan lama di Nusantara. Kemungkinan sejak tahun 1294 Masehi. Itu ada di Prasasti Kudadi. Pada saat itu memang putih sudah digunakan sebagai bendera, walaupun padahalnya sebagai panji di kerajaan Doho Kediri. Ya, ini sejarahnya begitu. Ada tiga dari Majapahit. Terakhir burung Garuda, Pancasila. Ketika PKI bersidang tanggal 18 Agustus 1945, maka dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Kisah cerita Garuda yang membebaskan dunia dari gangguan para ular dapat dilihat di Candi Singasari dan Majapahit, yaitu Candi Sukuh dan Candi Cetro. Kisah Garuda tersebut memberi spirit yang sama dengan para pahlawan yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melupakan sejarah karena berkat Sriwijaya dan Majapahit, para pendiri bangsa berhasil membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah beradab dan berdaulat sejak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sedangkan peninggalannya yang saya ketahui itu ada beberapa karya sastra, yaitu kitab Sota Soma yang Pak Empu Tantular, kemudian kitab Negara Kertagama Empu Parapanca, dan kitab Arjuna Wiwaha Empu Kanwa. Kemudian candi-candi, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus tadi sudah disebutkan oleh Hendra, kemudian Penataran, Candi Jabung, Candi Brahu, dan Candi Wringin Lawang. Wringin Lawang itu gapuranya rumah atau apanya Patih Gajah Mada. Karya-karya candi dan karya sastra di zaman Mojopahit itu merupakan bukti sejarah dan menjadi salah satu koleksi museum. Bapak Ibu dan sekalian, memang tersebar. Saya terima kasih Pak Sutrimo, tapi saya belum mencari lebih dalam lagi koleksi-koleksi zaman Majapahit yang tersimpan di luar negeri atau di mana. Yang jelas patung yang itu sudah dikembalikan di Indonesia, patung emas sekarang disimpan di Museum Nasional. Itu juga perjuangan dari kalau nggak salah Pak Rektor UGM waktu itu, yaitu istrinya Kenarok itu yang itu kan ini tapi saya terus terang saja itu, dan saya sudah melihat sendiri, dan itu menjadi lakon ketoprak kami pada waktu hari ulang tahun Baramus. Bapak Ibu dan sekalian, jadi dengan beberapa referensi 4 dan 5 tambah lagi 1 lagi, itu Tumpah Palapa yang kemudian menjadi
di satelit yang sudah mendunia itu barangkali masih saya coba kemarin membaca itu ada temuan-temuan akan ada rencana pembangunan museum untuk mempelajari asal mula berdirinya kerajaan Majapahit itu dari mana sebetulnya, karena ternyata ada temuan di desa Kedung Bocok Sidoarjo itu ada banyak ditemukan puluhan artefak dan cuilan gerabah sebagai penuan awal peradaban kerajaan Majapahit. Tapi yang jelas selama ini kita yakini adalah berpusat di Trowulan Mojokerto. Terima kasih Pak Bambang. Terakhir, penutup. Oh, silakan. Ya. Jadi penutup, pentingnya bangsa Indonesia punya kesadaran tentang sejarah Majapahit, ya, kerajaan Majapahit yang menjadi klimaks dari rangkaian sejarah klasik melalui peran museum. Karena apalagi yang akan kita anukan kalau kemudian benda-benda sebagai bukti sejarah itu tidak tersimpan di museum, kita mau mempertahankan melalui apa? Antara lain museum. Nah, di museum itu apa? Ada koleksi, ada serat-serat itu tadi yang saya sampaikan, yang mungkin juga disimpan di Sono Budoyo dan juga di museum-museum Jawa Timur, gitu kan. Majapahit adalah jangkar Indonesia pada kejayaan masa silam. Majapahit telah mempunyai andil dan sumbangsih yang tercatat dalam tinta emas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu barangkali kita tidak usah lagi mengharapkan bangkitnya ya bolehlah kita bernostalgia tentang Majapahit, tapi Majapahit Sriwijaya sudah tidak ada, dan sekarang yang ada adalah Indonesia. Dan kita berharap tidak lagi perlu menggali ideologi dan dasar negara yang, karena kita sudah mempunyai dasar dan ideologi serta konstitusi yang digali dari bumi Indonesia, ya termasuk dari Majapahit, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mari dengan museum kita mencoba Jaya Bawono. Terima kasih Majapahit melalui media sosial. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Nah, sebelum nanti kita berikan kesempatan ke mahasiswanya Bu Dr. Sawitri, saya ingin menggali lebih dalam dari 3 narasumber ini. Saya masih tetap ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, tahun 2011 sampai 2013, saya waktu itu dijadikan atau diminta menjadi Litbang FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Nah, pada waktu itu saya bersama dengan Pangeran Satria Wangsa dari Kedaton Pejangkik Lombok itu bernegosiasi dengan foundation yang dari Jerman dan Belanda. Waktu itu kita sudah memilah-milah apa saja yang sekiranya bisa kita bawa pulang. Dan di dalam peninggalan-peninggalan kerajaan terdahulu, salah satunya Majapahit, itu ada dipilah. Mana dulu miliknya raja secara pribadi, mana dulu miliknya kerajaan, dan dulu mana miliknya bangsa. Karena memang benar Pak Bambang tadi, konsep bangsa itu sudah ada pada masa Majapahit yang dikembangkan oleh Bung Karno. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Pak Bambang, sudahkah museum yang Pak Bambang tangani itu sudah melakukan klarifikasi, melakukan pendataan rinci seperti itu dari peninggalan-peninggalan kerajaan tadi, terutama Majapahit, mana milik raja, mana milik kerajaan, mana milik bangsa Majapahit pada waktu itu? Ini pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Majapahit adalah kerajaan besar dengan ratusan ribu prajurit, dan di situ tentunya memiliki tentang persenjataan. Di dalam sejarah dunia, penemu mesiu pertama ini Majapahit.
yaitu juga penemu meriam pertama ini Majapahit, yaitu dinamakan Meriam Chatbeng. Nah ini bagaimana dunia museum tentang penemuan mesiu sejarah mesiu pertama di Majapahit dengan meriam pertama di Majapahit. Silakan Pak Bambang. Majapahit itu saya belum tahu persis, dan saya coba nanti akan koordinasi dengan Ketua Amida Jawa Timur, minta informasi kira-kira koleksi-koleksi Majapahit itu ada sudah disimpan di museum di Jawa Timur berapa itu. Tapi kalau di Jogja, saya pernah mendengar cerita informasi Museum Kolong Tangga. Museum Pendidik Anak, Museum Kolong Tangga itu pernah menyimpan dolanan di zaman Majapahit. Nah, tapi Museum Kolong Tangga ini sekarang sementara karena tidak punya lokasi, sementara koleksi-koleksinya disimpan dan belum dipamerkan lagi. Ini antara pengakuan dari kepala museum, tapi sudah meninggal. Jadi memang ada peninggalan zaman Majapahit dan menjadi masterpiece-nya Museum Kolong Tangga di Yogyakarta. Ini anggota Barahmus, tapi sekarang kita nonaktifkan karena dulu di Taman Budaya, karena Taman Budaya gedungnya dipakai, kemudian sekarang ngontrak dan sebagainya, jadi sementara tidak aktif, dan barangnya banyak sekali. Kemudian itu aja Pak Sutrimo. Jadi ini menjadi catatan saya nanti dalam raker, memang kemudian bagaimana upaya-upaya yang sudah dikerjakan oleh Pak Sutrimo itu sampai di mana. Memang yang saya ketahui, tapi ya ini mungkin Keraton Yogyakarta ini itu manuskrip itu sudah mulai ada upaya-upaya dikembalikan, dan tempo hari di Keraton Yogyakarta ada seremonial bentuk itu. Tentu ini merupakan upaya besar bagaimana koleksi-koleksi yang ada di luar negeri itu bisa kembali di Indonesia. Tapi kembali kepada kita, mampukah kita merawat koleksi-koleksi yang memang memerlukan biaya yang mahal. Maturun. Terima kasih Pak Bambang. Apa yang Pak Bambang sampaikan memang juga merupakan salah satu poin pembicaraan kami dengan foundation dari Jerman dan Belanda kemarin. Kalau seandainya benda-benda tersebut dikembalikan, itu mampukah kita ini merawat? Karena saat ini. Oh iya, satu lagi kaitannya museum. Silakan Pak Bambang. Monggo. Kaitan museum. Saya ini kan museum atau ya, kalau itu ingin menjayeng Bawono kan Majapahit, mungkinkah di Jawa Timur nanti ada Universitas Majapahit atau Museum Majapahit? Tapi yang ada kan sekarang universitas justru partainya Universitas Gajah Mada. Nah, itu ada museumnya. Kemudian kalau Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, adakah Universitas Majapahit? Nah, ini menjadi masukan kita, sehingga kalau nanti namanya Majapahit, apakah Universitas Hayamuruk, monggo, karena di Yogyakarta itu ada Universitas Ahmad Dahlan, tapi juga ada Universitas Muhammadiyah. Nah, monggo ini masukan saja. Jadi kalau ingin yang itu ya harus mohon maaf Pak Bambang, soal tentang peninggalan mesiu dan meriam, ini Majapahit kan mencatatkan negara pertama loh yang menemukan mesiu, bubuk mesiu maupun meriam Chatbeng. Di mana? Di mana itu? Apakah panjenengan personya di mana? Di museum belum ada ini menyimpan meriam Chatbeng ini, meriam masa Majapahit ini. Dalam mboten belum tahu. Oh, belum tahu. Makanya besok saya tanyakan teman saya Ketua Amida Jawa Timur. Nanti apakah ini sudah saya tanyakan menyimpan museum zaman Majapahit. Atau meriam pertama Chatbeng. Kalau apa yang disampaikan kalau yang disampaikan Pak Bambang itu juga merupakan salah satu poin Pak ketika kita negosiasi dengan foundation dari Jerman dan Belanda ataupun Inggris tadi. Jadi kalau seandainya barang-barang peninggalan sejarah itu dikembalikan ke kita mampukah merawat?
Karena saat ini negara kita, pemerintah kita tuh kurang peduli, kepedulian terhadap budaya leluhur itu kan sangat kurang, sangat minim gitu. Jadi bahkan termasuk anggaran untuk museum, untuk museum, untuk dinas purbakala sendiri kan sangat minim. Ini yang jadi keprihatinannya kita. Mudah-mudahan ini menjadi masukan kita, Pak Bambang, supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Bambang. Saya akan mencoba ke Dr. Hendra. Ketika bicara tentang serat Kuntara Nawa Dharma Sastra, ini merupakan produk hukum pada masa Majapahit. Bahkan pada waktu itu, kalau kita telaah dari sisi hukum, ternyata serat Kuntara Ramanawa Dharma Sastra itu membuktikan kalau di bidang ilmu hukum, Indonesia saat ini masih kalah dengan Majapahit. Karena Majapahit itu di Kuntara Ramanawa Dharma Sastra itu begitu detail pembahasannya. Bahkan termasuk tentang sebagai contoh, di situ disebutkan ketika pencuri itu tertangkap, dia selain dihukum pidana, hukum penjara, dia juga harus punya kewajiban mengembalikan barang kepada si pemiliknya. Sementara Indonesia saat ini produk hukumnya ini kan diambil dari produk hukum pemerintah Hindia Belanda, bahkan belum mencapai bagaimana ketika terjadi korupsi atau pencurian, si pencuri atau korupsi tadi selain di penjara juga harus mengembalikan harta yang sudah dicurinya, sementara Majapahit sudah. Ini bagaimana menurut penelitian Dr. Hendra terkait dengan hal ini? Silakan Dr. Hendra. Terima kasih. Jadi kalau memang kita berbicara sistem hukum nasional, ada 3 unsur pembentuk hukum nasional. Yang pertama hukum modern atau dengan hukum Eropa Belanda itu, adalah Eropa kontinental. Kemudian yang kedua adalah hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah adat. Jadi bukan Kuntara, tapi Kuntara Manawa Dharma Sastra ini adalah bagian dari hukum adat. Inilah salah satu riset saya dalam teori konstitusi Nusantara. Silahkan Bapak Ibu membuka podcast dari Palembang Express. Ketika itu saya menggali salah satu prasasti, yaitu prasasti Telaga Batu. Di situ saya urai bahwa sangat pentingnya untuk kita baik historical, kita kembali kepada nilai-nilai yuridis yang ada pada era masa lalu. Bukan berarti kita mengganti produk hukum nasional, tetapi implementasi produk hukum nasional yang ada hari ini, kita mentransformasikan dengan nilai-nilai hukum yang ada pada era itu. Contoh, misalnya di Lombok, di NTB, saya kebetulan ketua perkumpulan dosen peneliti Indonesia Provinsi NTB. Di Cakra Negara itu, di kawasan Kota Mataram, di situ banyak pura. Disitulah ditemukan kembali kitab negara Kertagama. Ternyata itu mengilham itu di Lombok itu, di Pulau Lombok dan Sumbawa, Tawi di sana. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa begitu dahsyatnya law enforcement. Karena dalam hukum memang selain dari adanya sistem hukum, terus substansi hukum, juga ada dalam bentuk kultur. Nah, kalau penerapan hukum kita di Indonesia, karena Pak Sutrimo menanyakan itu, kalau penerapan hukum di Indonesia dilaksanakan secara simetris, secara seragam, itu tidak mungkin bisa terjadi di Indonesia. Karena kita terdiri dari banyak bangsa. Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara, Pak. Indonesia ini bukan bangsa, Pak. Indonesia ini adalah negara. Tetapi bangsa ini adalah bangsa Nusantara. Saya sepakat dengan Bapak, Pak Sutrimo, ketika mengatakan Hindu datanya pada tahun 1959 itu dalam konteks kenegaraan, di mana dalam catatan sejarah tanggal 23 Februari 1959 di salah satu pura di Bali
itu ditetapkan pada Majelis Agama Hindu bahwa agama Hindu adalah agama keempat. Tapi jauh sebelum itu, pada abad keempat, di mana kerajaan Kutai, kerajaan Kutai ya, kerajaan Kutai, rajanya Mulawarman adalah Hindu. Kemudian kerajaan Tarumanegara pada abad keempat dengan rajanya adalah Mulawarman juga beragama. Dan mungkin karena Bapak adalah orang Jawa Timur, Bapak coba cermati Prasasti Dinoyo. Di Prasasti Dinoyo 760 Masehi itu berkumpul para ahli Weda dan Brahma. Nah, Brahma ini adalah Hindu. Berarti memang Hindu sudah ada sejak ada Nusantara. Nah, Utara Manawa Dharma Sastra ini ada kitab agama yang diberlakukan pada kehidupan kerajaan di Majapahit. Jadi sesungguhnya bukan kitab negara, tetapi ini adalah kitab agama yang berasal dari itu, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kenegaraan Majapahit. Berbeda dengan negara Kertagama, itu adalah catatan kenegaraan, khususnya catatan-catatan dari Prabu Hayam Wuruk ketika melakukan beberapa wilayah-wilayah itu tertulis. Jadi intinya Pak Sutrimo bahwa kita harus kembali mentransformasikan nilai-nilai yang ada pada Utara Manawa Dharma Sastra, dan saya sepakat bahwa ketika kita bandingkan dengan penindakan korupsi di Indonesia ini kan undang-undang tindak pidana korupsi itu belum ada yang dihukum secara hukuman mati untuk korupsi. Sedangkan narkoba itu tidak disebut undang-undang tindak pidana narkotika, tetapi undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Itu sudah ada dihukum mati. Nah, kalau kita melihat di Utara Manawa Dharma Sastra, ada yang disebut dengan Astra Cora. Astra Cora itu adalah hukuman mati. Kenapa tidak diterapkan pada undang-undang tindak pidana korupsi? Karena dengan hukuman penjara para pelaku, para koruptor hari ini, itu tidak memberikan efek jerak. Makanya kita harus perlu memikirkan ke depan, mudah-mudahan undang-undang tindak pidana korupsi ini sudah menerapkan hukuman pidana mati sebagaimana yang ada pada salah satu pasal pada Astra Cora. Karena Gajah Mada yang menyempurnakan yang awalnya adalah 15 bab Utara Manawa Dharma Sastra, itu ditambah 4 bab. Bapak boleh berkunjung ke Kabupaten Malang di prasasti di Candi Singasari, itu ada salah satu prasasti di belakang itu di mana peran Gajah Mada dalam menyempurnakan Utara. Demikian Pak. Terima kasih Dr. Hendra. Berarti Dr. Hendra sepakat juga dengan kita bahwasanya hukum di Indonesia saat ini memang malah terjadi kemunduran ya Dr. Hendra, karena pada masa Majapahit itu di dalam serat Utara Ramanawa Dharma Sastra itu sudah disebutkan salah satunya yaitu ketika terjadi kasus pencurian ya, ini tertangkap pencuri itu dihukum terus dan juga punya kewajiban mengembalikan barang yang dicurinya. Tetapi saat ini di dalam hukum yang dipakai di negara kita saat ini, ketika terjadi pencurian atau garis miring korupsi, ini malah tidak ada hukum seperti itu, sehingga koruptor tidak dihukum mengembalikan harta secara keseluruhan. Jadi selain manusianya dihukum dipidana, hartanya apa yang dicuri itu harus dikembalikan. Terjadi ada memang ada sebuah kemunduran tersendiri Dr. Hendra. Mudah-mudahan ini jadi catatan kita bersama. Ternyata memang waktu itu negara Majapahit ada negara yang besar ya, sehingga dengan segala perundang-undangannya udah sangat detail, lengkap. Ini semakin membuktikan kalau memang negara Majapahit adalah negara yang luar biasa yang waktu itu sudah Anjayang Bawono. Tapi di sisi saya ingin bertanya lagi kepada Dr. Hendra. Ketika bicara tentang Anjayang Bawono, jadi Majapahit menguasai dunia, ya, tentang diplomasinya, apakah Dr. Hendra ada sebuah penelitian tersendiri tentang diplomasi Majapahit menguasai dunia? Apakah Dr. Hendra pernah melakukan penelitian khusus tentang itu? Kalau ini tadi saya lihat dari paparan Dr. Hendra lebih mengarah pada ilmu tata negaranya, ilmu hukumnya, tapi tentang bagaimana diplomasinya
Majapahit menguasai dunia. Mohon maaf, Dr. Hendra, apakah pernah melakukan penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitiannya? Sebenarnya dimensi hukum itu juga ada yang disebut dengan hukum internasional. Iya, betul. Internasional itu ada suatu diplomasi. Yeah. Dalam proses ketatanegaraan, Majapahit itu sudah melakukan beberapa perluasan wilayah sesungguhnya yang disebut dengan mandala. Ada beberapa mandala dalam wilayah Majapahit, dan tentu sebelum terbentuknya suatu mandala itu ada suatu diplomasi yang lahir. Cuma saya lupa beberapa prasasti yang ada. Sebenarnya pada kerajaan Singasari yang disebutkan tadi oleh Bapak siapa tadi? Pak Bambang. Dengan Pak Bambang adanya prasasti Mula Manurung itu. Tapi memang prasasti Mula Manurung itu bagi Noyo juga sebenarnya. Tetapi ada suatu diplomasi yang dilakukan oleh Majapahit sesungguhnya. Boleh kita lihat pada Candi Penataran di Blitar. Candi Penataran itu ada diplomasi pendidikan sesungguhnya. Ada nilai-nilai pendidikan. Sehingga diskusinya kemudian bahwa apa yang dikatakan tadi oleh Pak Bambang, bahwa di Nusantara ini sudah ada Universitas Islam Majapahit. Di Mojokerto itu ada Universitas Islam Majapahit di Kecamatan Mojo Anyar itu. Di Surabaya, tempatnya Pak Sutrimo, itu ada Universitas Wijaya Kusuma UWKS, dan mendapat rekor muri. Miniaturnya itu seperti benteng-benteng yang ada di Majapahit, dan mengakui filosofi dari Candi Penataran. Jadi masih dalam konteks ekonomi. Terima kasih Dr. Hendra. Ada satu lagi pertanyaan, Dokter. Pendiri Majapahit yaitu Raden Wijaya ini mampu membawa Majapahit itu Hanjayeng Bawono karena pada masa Singhasari Raden Wijaya ini pernah menjadi utusan dari Raja Kertanegara. Ibaratnya kalau sekarang ini kan seperti menjadi menteri luar negeri lah, utusan ke luar negeri dengan adanya ekspedisi Pamalayu. Nah, di sisi lain ada catatan bahwasanya Majapahit pada waktu Hanjayeng Bawono itu, kalau istilah lain itu adalah ekspansi tanpa invasi. Jadi kenapa Raden Wijaya, pendiri Majapahit, ini mampu membawa Majapahit itu menjadi Hanjayeng Bawono? Karena sebelumnya Raden Wijaya pernah menjadi utusan luar negeri dari Kerajaan Singhasari, Raja Kertanegara. Nah, pernahkah Dr. Hendra itu melakukan penelitian bagaimana ini loh salah satu dasar background kenapa kok Raden Wijaya mampu membawa Majapahit Hanjayeng Bawono, karena pernah menjadi utusan luar negeri dari Kerajaan Singhasari. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, di dalam tadi Dr. Hendra sudah juga menyampaikan tadi tentang diplomasi perkawinan. Nah, ketika bicara diplomasi perkawinan, istri Raden Wijaya ini ada beberapa orang. Selain permaisurinya adalah Gayatri ya. Ada salah satunya namanya Darah Kuning. Ini dari Cina. Dan itu ada berbagai cerita sejarah tentang Ada Ninggar. Ini istri Raden Wijaya dari Majapahit. Mohon maaf dari Cina. Raden Wijaya juga punya istri dari Dharmasraya, penerusnya Sriwijaya, yang akhirnya melahirkan Aditya Warman. Raden Wijaya juga punya istri namanya Dara Petak. Ini dari Eropa. Raden Wijaya juga punya istri namanya Dara Cemengan dari Afrika. Nah, pernahkah Dr. Hendra meneliti tentang diplomasi perkawinan? Jadi Raden Wijaya itu istrinya banyak. Ada Dara Cemengan hitam dari Afrika, Dara Petak dari Eropa, Dara Jingga itu dari Timur Tengah. Jingga itu merah, Dara Kuning ini dari Cina.
Ini terus dari Dharmasraya yang melahirkan Aditya Warman, pernahkah Dr. Hendra meneliti tentang diplomasi perkawinan pada masa Majapahit? Terima kasih Pak Sutrimo ya. Jadi terkait dengan peran dari Raden Wijaya dalam mewujudkan Hanjayeng Bawono ini di era awal-awal berdirinya Majapahit, sebenarnya memang memiliki peranan yang sangat besar. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat secara bersama, bahwa peran sentral dari Raden Wijaya dalam mewujudkan kejayaan sebuah negeri Majapahit ada suatu kekuatan diplomasi, karena kita berbicara terkait dengan diplomasi. Diplomasi dari seorang penasihat kerajaan di era Kertanegara disebut dengan Arya Wiraraja. Nah, Arya Wiraraja ini yang ketika era Wisnuwardana, ayah dari Kertanegara, merupakan satu pejabat penting di kerajaan Singasari. Tetapi ketika Kertanegara menjadi orang raja, kemudian dialih tugaskan menjadi salah satu adipati semacam bupati yang ada di bagian Madura sana. Nah, kembali kepada peran dari Raden Wijaya tadi, di mana Arya Wiraraja ini memiliki peran yang sangat penting, di mana ketika pasukan Gelang-Gelang Kediri, yang di mana pasukan Jayakatwang, di mana Jayakatwang ini memiliki anak yang merupakan menantu dari Kertanegara. Nah, ya ada bocor nih. Dan sesungguhnya ketika penyerangan Jayakatwang dan tewasnya Kertanegara di tahta Singasari, maka Raden Wijaya mengungsi ke Arya Wiraraja. Tetapi kemudian Arya Wiraraja memberikan masukan untuk menyerang kembali Kediri Gelang-Gelang Jayakatwang dengan memanfaatkan pasukan dari Pamalayu ya, pasukan dari Mongol ya, pasukan dari Mongol untuk menyerang kembali dari kota Kediri atau kerajaan Jayakatwang itu. Nah, disitulah sebenarnya bukan hanya peran tunggal dari Raden Wijaya, tetapi ada peran yang sangat penting yang disebut dengan Arya Wiraraja. Kemudian pada pemerintahan berjalan pada periode-periode awal Majapahit, Arya Wiraraja ini memiliki anak yang namanya Ronggo Lawe. Maka ketika kemudian Ronggo Lawe dikatakan pengkhianat di tanah Majapahit, tetapi di Madura dan di Tuban tempat mereka bertugas sebagai adipati, dia bukan seorang pengkhianat, tetapi seorang pahlawan yang besar. Maka tadi saya ditanya bahwa apakah Raden Wijaya memiliki peran besar terhadap Hanjayeng Bawono ini? Ya, memiliki peran besar, tetapi di balik itu ada suatu strategi 3 kaki. Saya katakan strategi 3 kaki dari Arya Wiraraja dalam mewujudkan peralihan kekuasaan dari Singasari ke Majapahit. Kemudian yang kedua, Pak Sutrimo, terkait dengan diplomasi perkawinan. Ini yang saya sebutkan dalam konteks ketatanegaraan, apa yang disebutkan tadi bahwa Raden Wijaya bukan hanya memiliki satu istri dari terah Kertanegara, tetapi dari berbagai terah-terah yang telah disebutkan tadi, Raden Wijaya itu adalah suatu upaya politik perkawinan untuk menancapkan kekokohan kekuasaannya pada awal-awal kerajaan Majapahit. Karena tentu pemberontakan demi pemberontakan sampai pada raja kedua, Jaya Negara, sehingga adalah sebuah candi di Majapahit yang disebut dengan Candi Bajang Ratu. Itu merupakan representasi kegagalan dari raja kedua, Jaya Negara pada era itu. Sehingga sangat penting pada hasil riset saya, kenapa Raden Wijaya melakukan politik perkawinan dengan berbagai terah, bukan hanya terah dari pribumi, tetapi juga dari terah dari Cina dan segala macam. Kalau dari Cina, hasil hipotesis saya itu untuk menguatkan diplomasi ekonomi perdagangan dari Majapahit. Karena rata-rata kita melihat bahwa orang-orang Cina, kekuatan perdagangan dan diplomasinya sangat kuat dalam konteks perekonomian. Sedangkan Majapahit di awal pemerintahan Raden Wijaya ini membutuhkan bukan hanya kekuatan militer, bukan hanya kekuatan terah,
bukan hanya kekuatan perang, tetapi juga adalah kekuatan ekonomi. Sehingga sangat layak bahwa perkawinan itu dari berbagai terah. Seperti itu Pak Sutrimo. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hendra, luar biasa. Ini memang yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau bisa adakan penelitian khusus ya Dr. Hendra, bagaimana tentang background Raden Wijaya yang awalnya memang pernah menjadi utusan luar negeri dari Singasari ya, sehingga ini mempengaruhi bagaimana beliau membangun Majapahit itu bisa mampu Hanjayang Bawono menguasai dunia, dan juga tentang penelitian khusus tentang tadi diplomasi perkawinan, karena saat ini belum banyak dibuka itu Dr. Hendra, bagaimana istri Raden Wijaya itu nggak cuma satu, yang memang yang dari Trah Kertanegara memang Gayatri. Tetapi beliau juga punya dari Cina yang ada namanya Putri Adanenggar, darah Cemengan itu dari Afrika, darah Petak ya, Petak itu putih itu dari bule. Jadi pada waktu itu kita sudah menguasai Eropa. Raden Wijaya punya istri bule, juga darah Jingga. Dari Jingga itu dari Timur Tengah. Jingga itu merah. Orang-orang Timur Tengah kan cenderung kulitnya merah. Terus darah kuning itu Adanenggar tadi dari Cina. Terus dari Dharmasraya, ini bahkan waktu itu Dharmasraya memberikan pisungsung atau hadiah putrinya, dan juga memberikan hadiah berupa patung berbentuk rumah Melayu. Dan ini kemarin kita temukan di daerah Sumber Celelek di Magetan. Itu dulu merupakan hadiah dari kerajaan Dharmasraya yang dibawa oleh Kebu Anabrang atau Mahasa Arema. Dan juga bagaimana tentang ilmu bela diri Majapahit yang dibawa oleh Mahesa Arema yang namanya Sondong. Ini saat ini menjadi bela diri kebanggaan dari prajurit prajurit utama dari Filipina. Bela diri Sondong ini bisa sebagai Dr. Hendra sebagai peneliti bisa dikembangkan dan diteliti lebih dalam. Saya ingin ke Ibu Dr. Sawitri, Majapahit Hanjayang Bawono. Pak, sekedap. Yeah? Sekedap, ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Coba ditanggapi Bapak. Saya dulu ya, nanti baru ke saya. Ini ke Pak Widodo Bapak. Oh, Pak Widodo mau tanya, apakah ada serat dan babat yang terkait di Majapahit ada di museumnya Bapak? Dan karangan dari siapa serat dan babat itu Bapak? Matur nuwun. Saking mahasiswa kula. Mbak Elisa. Ya, ini enggak apa-apa Dr. Sawi. Maksud saya tadi kan kita selesaikan dulu penggalian kita ke 3 narasumber, baru kita berikan ke mahasiswa. Ya. Dan nanti pertanyaan malah banyak dari moderatornya, bukan dari mahasiswa yang pengen ngangsu ilmu juga gitu. Kasihan. Silakan Pak Bambang. Monggo Pak Widodo. Terima kasih Bu Safitri. Jadi begini, memang saya sendiri belum melihat buku itu. Saya sudah matur, saya membaca dari referensi, dan ini baru feeling saya, perasaan saya. Buku-buku itu ada tentunya di museum-museum Jawa Timur, dan juga mungkin juga di Sono Budoyo. Memang terang-terang saya sudah matur tadi, memang baru membaca tapi tidak tahu sendiri posisi serat-serat peninggalan dari Majapahit itu di mana. Nah, ini juga menjadi tugas saya nanti untuk menanyakan kepada Ketua Amida Jawa Timur. Kalau di Yogyakarta ada yang mengatakan di Museum Negeri Sono Budoyo. Nah, itu Bu Safitri masih PR, jadi belum 100% benar. Barangkali mungkin Pak Sutrimo bisa sudah mengetahui, ataupun Dr. Hendra sudah mengetahui posisi-posisi serat Negara Kertagama, kemudian Sota Soma, dan juga yang saya sebutkan tadi itu di mana. Saya terus terang saja memang belum membaca dan belum melihat sendiri. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang.
Bu Sawitri, ada lagi mahasiswanya mau tanya? Bentar, nanti lebih ada lagi. Monggo. Tadi yang mau bertanya tadi monggo. Terkait dengan saya monggo. Terima kasih Bu Pak Trimo Bu Sawitri tentang Majapahit Anjayang Bawono dari sisi seni tari ya. Ini saya sedikit ada sebuah istilahnya. Di sisi lain Dr. Hendra menyampaikan dengan indikator-indikator kebesaran Majapahit, tapi di sisi lain Bu Sawitri malah menyatakan tadi di masa Majapahit itu semuanya masih sederhana, masih istilahnya belum istilahnya tadi dikatakan oleh Ibu Sawitri tadi masih semuanya serba sederhana tadi. Ini bagaimana menurut apakah tari yang dalam penelitian Bu Sawitri tadi? Tadi Bu Sawitri mengatakan pola pikir tentang Tuhan masih sederhana, perlengkapan tarinya juga masih sederhana, konsep ketuhanannya masih sederhana. Di sisi lain Dr. Hendra memberikan materi indikator-indikator tentang kebesaran sebuah kerajaan Majapahit yang memang sudah besar. Dan di situ ada konsep tentang Siwa Buddha. Ya, memang kalau saat ini memang ada yang menginterpretasikan Siwa itu dianggapnya Hindu, padahal tadi Dr. Hendra dan juga menyatakan bahasanya memang Hindu itu baru ada tahun 1959. Dari berbagai artefak ini semuanya menyatakan Siwa Buddha, bukan Hindu. Nah, ini yang saya tanyakan ke Dr. Sawitri, ini bagaimana tentang seni tari pada waktu itu untuk mengungkapkan rasa, sehingga Bu Dr. Sawitri bisa mengungkapkan kalau pada waktu itu pola pikir pada masa Majapahit itu masih sederhana, pola pikir tentang ketuhanannya juga masih sederhana. Silakan Bu Dr. Sawitri. Oke Pak Sutrimo, matur nuwun sangat. Yang terkait saya katakan sederhana bukan terkait pada pola pikir yang maksudnya mensederhanakan dari sebuah karya, nggih. Maksudnya di sini mereka menginterpretasikan bahwa gerakan yang dia ungkapkan itu bukan gerakan yang vokabuler geraknya sudah menggunakan pacat, ulat, wilet seperti yang sekarang ini kita gunakan, tetapi masih mengekspresikan gerakan itu dalam gerak-gerak yang sederhana, karena sebenarnya dalam tari itu ritmis semua Bapak, dari gerakan dari kepala sampai ke ujung kaki. Tapi waktu Majapahit yang ini kan gerakan-gerakan yang digunakan itu cenderung untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi gerakannya tidak gerakan yang dari gerakan jalan menjadi lari atau atau meloncat dan lain sebagainya. Bahkan mereka menginterpretasikan dalam sebuah karya itu tidak harus yang seperti itu vokabuler geraknya, yang ada yang bawah, tengah, ataupun atas. Tapi mereka menginterpretasikan bahwa dengan ketuhanan itu mereka gerakan seperti ini, gerakan begini yang simple saja. Saya katakan gerakan seperti gerak yang ini ke yoga itu mereka masih simpel untuk menginterpretasikan dalam sebuah karya dalam tari. Tapi kalau untuk karyanya kita katakan besar, tapi untuk ini kan baru beberapa gerakan yang tidak seperti yang di era sekarang. Ada gerak yang dari sini aja bisa diginikan, bahkan vokabulernya ada yang kecil, ada yang besar lah. Dulu itu ya kalau satu seperti ini, kalau itu hanya seperti lah. Itulah yang saya katakan masih ada kesederhanaan seperti itu, ya. Karena mungkin mereka belum mengerti yang seadaan mereka bahkan menggunakan hanya mekara saja yang baru seperti itu. Mereka belum ada gamelan secara lengkap digunakan gitu. Tetapi mereka sudah mengenal pada gerak-gerak. Bahkan saya sangat setuju Bapak tadi mengatakan bahwa adanya istri tadi yang dengan katakan yang berwarna kuning itu memang dalam tari ada dan Bapak. Ini memang dua karakter yang dari Sri buah karya tari juga. Di sini malah waktu saya ujian satu yang untuk pembawaan itu saya membawakan yang ada nenggarnya. Tadi karakter putri Cinanya yang tregel, yang kenes, yang istilahnya gerakannya agak loncat, itu interpretasi dari gerakan dari Ada Nenggar Kelas Woro seperti itu. Nah, itu memang sudah interpretasi dari yang memang
penjenengan sebutkan tadi menjadi sebuah karya tari, Bapak. Nah, benar juga yang jenengan tadi ungkapkan bahwa ternyata istrinya ada beberapa, jenengan katakan putri Cina gitu, nggih. Nah, itu memang karakternya itu kulitnya kuning, memang agak kenes seperti itu. Makanya simbolisasi dari Sri Kandi Mustokoweni lah. Inilah sebuah karya tari yang kalau yang Sri Kandi Mustokoweni ini sudah vokabulernya udah lengkap, Bapak. Bahkan mereka sudah vokabulernya dari bawah, tengah, atas gitu, nggih. Kita katakan bahwa ruang dan waktu yang digunakan seperti itu. Nah, bahkan iringannya sudah lengkap. Tapi pada zaman dulu mungkin mereka menginterpretasikan dari dua karakter Sri Kandi Mustokoweni juga tidak seperti yang ditarik di Sri Kandi Mustokoweni pada di era sekarang. Terima kasih, Ibu. Jadi saya katakan kesederhanaan itu pada kesederhanaan pola gerak kecil-kecil, misalkan seperti itu, bukan kok pola pikir yang sangat sederhana, tidak. Kalau karyanya sangat luar biasa, saya katakan tadi kan pada era kita katakan bahwa Nusantara itu seperti apa, kita katakan bahwa Gajah Mada itu sudah seperti apa karyanya untuk Nusantara. Terima kasih, saya Bu. Juga mau nambah, Bu Dr. Sawitri. Barangkali, mohon maaf, tadi kan Bu Sawitri meneliti tentang tari duka ketika Raja Tribhuwana Tunggadewi ini 7 hari meninggalnya ibunya Gayatri. Atau barangkali kesederhanaan tari tadi itu hanya khusus satu tari yang terkait dengan tari duka meninggalnya Gayatri. Ataukah tari-tari yang lain, Bu Dr. Sawitri pernah meneliti juga? Karena di sisi lain ada catatan di berbagai relief tentang bagaimana pada masa Majapahit itu sudah mengenal namanya Payas Wilwatiktapura. Bagaimana pada waktu itu penari ataupun putri-putri Majapahit ini sudah mengenal bagaimana tentang payas atau paes ya, kalau bahasa sekarang namanya paes ya, tapi waktu itu disebut Payas Wilwatiktapura, yang di situ ada sudah mengenal tentang tusuk konde, tentang hiasan wajah, dan juga tentang seni sanggulnya ini, Bu. Bagaimana itu, Bu Dr. Sawitri? Oke, Pak Sutrimo. Yang itu bukan hasil penelitian saya, nggih. Kalau penelitian saya, disertasi saya terkait dengan Bedoyo Ketawang dan Bedoyo Bedayan di era sekarang, nggih. Kalau yang itu dari penelitian sahabat saya, tapi itu meneliti bahwa beliau itu menciptakan sebuah karya itu yang untuk kesedihan beliau pada meninggalnya ibunya waktu 7 harinya. Itu memang dia mengekspresikan dengan kesedihan seperti itu. Memang tidak semua tari di situ itu mensimbolkan kesederhanaan gerakannya. Berarti sederhana karena memang pada zaman Bu Dokter, sederhana karena memang ini memperingati kematian ya. Jadi sesuatu yang sedih itu otomatis dengan tari sederhana. Tari yang lain tidak. Ya, makanya gini loh. Saya tadi udah mengatakan, guys, saya garis bawahi bahwa ekspresi jiwa dari seorang tari itu kadang bisa mewakili dari hatinya ataupun pola pikirannya untuk ini keadaan karya tari. Ternyata gini, keadaan lagi sedih, lagi duka, tapi bisa tarinya juga istilahnya geraknya lebih cepat juga bisa. Itulah yang dikatakan penggarapan pada tempo, nggih. Ada tempo lambat, tempo cepat, tempo sedang, seperti itulah. Ini pada waktu itu dianggap kesedihannya dengan gerak yang agak lambat, Bapak, seperti itu. Makanya gerakannya sederhana saja, seolah-olah dia itu memang meminta pada yang mengadakan, atau kita katakan kalau ini ada kepercayaannya, kalau kita katakan Allah, nggih, pada zaman dulu pada Tuhan Allahnya gitu, Sang Yang Widi atau adalah seperti itu. Dengan kesedihan, berarti gerakannya itu hanya simpel saja. Sederhana karena memang memperingati meninggalnya ibunya. Tari-tari yang lain tidak. Setelah berekspresi yang lain, tadi udah mengatakan paes, nggih, ini paes, atau kita katakan dodot gede dan lain sebagainya. Itu sudah mengarah pada tari ke tadi. Makanya sudah ada mau tari Bedoyo yang kalau dikatakan nanti pada embrionya Bedoyo Ketawang. Kalau di Jogja mungkin sudah bentuk misalkan Bedoyo Semang, tapi baru embrionya belum secara lengkap seperti itu juga sebagai pemujaan kepada
Sang Hyang Widi seperti itu Bapak. Makanya di situ raja yang menciptakan sebuah karya tari ini perlu meditasi, doa, ngarani seperti itu. Ada ngarani wiradate lah. Makanya di situ ada bunga, ada sesajen yang di situ untuk ritual dia membuat karya itu, kartari ya. Terkaitnya memang sakral yang diciptakan sama raja itu dianggap karya sakral. Nah, seperti itu Bapak. Monggo. Terima kasih Bu Dr. Sawitri. Jadi ketika kita bicara tari Jawa yang sudah menjayeng bawono, pada masa Majapahit memang tari itu sudah kompleks Bu ya. Jadi bagaimana pengungkapan rasa ketika sedih, pengungkapan rasa ketika ingin berkomunikasi dengan Tuhan, tari tentang tentang keterampilan, itu kan lengkap ya. Ini menandakan memang Majapahit negara besar. Sementara kalau kita lihat dari culture suku bangsa lain, ini seringkali lebih menitik beratkan tentang tari yang terkait dengan kepewean, keterampilan. Tetapi bangsa lain kadangkala belum misalnya menggarap tari yang terkait dengan tari-tari Majapahit. Menggarap tari bagaimana manusia pada waktu itu bersentuhan dengan rasa, bersentuhan dengan dengan Tuhan Sang Pencipta. Bahkan ketika bicara tari yang Hanjayang Bawono ini sebenarnya sudah dimulai pada masa era Kediri, sehingga cerita tentang Panji dan cerita Panji ini sudah sampai ke daerah Kamboja dan Thailand. Ini sudah Hanjayang Bawono mulai zaman Kediri. Nah, apakah Bu Dr. Sawitri melakukan penelitian juga atau pengamatan bagaimana tari Hanjayang Bawono ketika masa Kediri yang sudah sampai ke Kamboja, Thailand dengan tari Panjinya, tari topengnya juga, dan juga tari yang pada masa Majapahit? Kalau yang terkait untuk itu belum Bapak. Belum, Saya belum meneliti yang terkait dengan tari yang sudah sampai ke Thailand, ataupun tadi bentuk-bentuk itu. Tetapi saya meneliti tentang terkait yang tari topeng tapi dari berbagai daerah seperti itu Nah, tentang latar belakang ternyata tari topeng satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki historical atau sejarah yang berbeda-beda. Karena ternyata tarian itu juga menyesuaikan di mana pencipta tari itu ada Bapak. Misalkan di daerah Pekalongan misalkan ada nanti istilahnya topeng ireng dan lain sebagainya. Nanti di Solo itu juga ada tari topeng gitu. Di sana juga mengatakan adanya topeng Panji dan lain-lain. Jadi di setiap daerah itu bisa ada karya tari topeng, tetapi dengan latar budaya yang berbeda-beda, bahkan cerita yang berbeda seperti itu. Makanya ini kalau yang di Majapahit pasti ceritanya itu. Nanti di daerah tempat lain itu saya itu ternyata juga ceritanya berbeda, Bahkan di Solo ada kelompok topeng yang era sekarang, Bapak. Tadi memang dari anak muda yang pengen mengekspresikan dirinya bahwa tari topeng yang modern ini juga tidak hanya sejarahnya dulu, kita ciptakan karya tari topeng yang juga pada era sekarang seperti itu. Contohnya saja juga kita tahu bahwa Gambyong itu memang tarian rakyat diangkat ke keraton menjadi tarian yang kasta tinggi, tapi menjadi sekarang tarian yang biasa seperti itu. Bahkan ada yang mengkolaborasikan bahwa ini menjadi Gambyong Jreng dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Bu Dr. Sawitri. Memang ketika bicara tari topeng, memang yang sudah Hanjayang Bawono memang tari topeng Panji dari Kediri itu pada masa Kediri. Kalau topeng-topeng yang lain malah kita tidak begitu tahu ya, karena yang lebih terkenal adalah tari topeng Panji, cerita Panji, dan itu memang benar yang dikatakan Bu Dr. Sawitri tadi. Jadi tari pada waktu itu yang dominan adalah tari yang berbentuk sendratari. Tari topeng Panji pun bentuknya juga sendratari. Jadi bentuk dalam sebuah ritme cerita berkesinambungan. Ya, ini barangkali ada mahasiswanya Bu Sawitri yang ingin tanya sebelum saya ingin menggali lebih dalam ke narasumber lain. Ya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Bu Fitri mau tanya tari yang dilestarikan pada era sekarang apa saja lah di sini, Nah, ini akan saya jawab bahwa tari Majapahit yang masih dilestarikan sampai sekarang ya Bu Sawitri ya. Iya, tadi kan
tadi kan juga ngambil sudah cerita Panji nggih. Tapi cerita Panji pada zaman dulu durasi sekarang ada berbagai macam Bapak. Itu durasi ini tak kasih contoh untuk perkembangan sekarang karena ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Ada yang durasi 30 menit, bahkan masih ada durasi yang 1 jam. Bahkan ada juga yang durasinya itu 1,5 jam. Bahkan cerita ini juga benar kalau ini sudah ada yang membawa ke luar negeri, paling pada era sekarang membawa ke luar negeri bahwa tapi dipaket lebih simpel karena tujuannya untuk pertunjukan Bapak. Jadi memang ternyata bahwa tari itu bisa difungsikan atau digunakan dari apa yang mereka maui. Maaf, sekarang ada istilah yang tadi sebenarnya tarinya ini sakral ya Bapak, diambilkan aja dari cerita Panji. Ternyata kalau dibawa ke luar negeri menjadi sebuah karya yang untuk pertunjukan mereka pesan Bapak. Akhirnya menjadi karya yang tidak begitu sakral lagi. Pakaiannya memang malah tambah eksis Bapak, pakaiannya tambah istilahnya lebih gemerlap dan lain sebagainya, tapi mereka tujuannya hanya untuk tontonan atau hiburan untuk masyarakat atau wisatawan yang di luar negeri. Ternyata mereka durasinya udah tidak lama, kadang hanya 15 menit seperti itu. Maaf, ini menyangkut yang tari lain saja, juga yang bedoyo itu yang di sana juga tidak 1,5 jam, sudah menjadi 15-20 menit saja kalau ke luar negeri. Nah, cerita Panji yang diambil ini juga di sana menjadi simpel Bapak. Nah, inilah, tetapi apa? Kita tetap punya tujuan pelestarian budaya sehingga cerita itu tidak hilang. Terima kasih Sendera tari yang benar-benar itu kan bisa 1,5 jam, 2 jam. Ada kata kolosal ya Bapak. Nah, tapi kalau keluar ya itu tadi, makanya buat mahasiswa saya bahwa itu sebuah pelestarian yang di era sekarang sudah tidak pada 1,5 ataupun 1 jam, tetapi mengikuti pada segi fungsinya seperti itu nggih. Monggo. Terima kasih Bu Dr. Sawitri. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa sebelum saya ingin menggali ke narasumber lain? Ini ada lagi Bapak. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara. Dan kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, apakah benar-benar Majapahit itu menguasai seluruh Nusantara? Terima kasih. Monggo, ini bisa Mas Hendra, monggo. Silakan Dr. Hendra, ini ada pertanyaan. Ya, matur suwun ya. Memang sih belum ada penelitian secara lebih spesifik yang meneliti tentang itu. Tetapi kalau kita melihat beberapa indikator-indikator yang ada, dengan salah satunya adalah Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Mahapati Gajah Mada, di mana salah satu wilayah yang dikuasainya adalah sampai kepada Tumasik yang Singapura ya, sebagaimana Pak Widodo tadi dikemukakan. Jadi boleh dikatakan bahwa Majapahit itu adalah suatu imperium terbesar di dunia. Salah satu indikatornya adalah pada Sumpah Palapa. Kemudian indikator yang kedua, karena Majapahit ini juga adalah berkuasa selama 228 tahun dari abad 13 sampai akhir abad 15 sebelum berpindah kepada Kesultanan Demak Bintoro, bahwa Majapahit ini mengandalkan kerajaan yang hidrolik, kerajaan air gitu, kerajaan yang maritim, sehingga dua indikator ini bolehlah secara lebih hipotesis ya, dugaan saya hipotesis bahwa Majapahit ini adalah kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Widodo bahwa seandainya Majapahit tidak menggunakan panji-panji yang berwarna merah putih, ya mungkin negara lain akan mengklaim bahwa merah putih itu lebih awal mereka menggunakan, sehingga Majapahit dikenal di dunia. Seperti itu Pak Sutrimo dan Bu Dr. Sari. Terima kasih Dr. Hendra. Saya ingin mempertajam pertanyaan mahasiswanya Bu Dr. Sawitri tadi. Di berbagai sastra disebutkan bahwasanya ketika Majapahit itu menguasai dunia, Anjayeng Bawono ini ada sastra berbunyi begini, Nagri Tanggi Sami Tumiyung. Jadi negara-negara tetangga itu Sami Tumiyung. Sami Tumiyung itu Pak, mohon maaf Pak Bambang, kalau Sami Tumiyung itu bahasa Indonesia apa ya? Karena kalau Sami Tumiyung itu kan dengan sukarela, tapi kalau ditiyongke itu kan dipaksa. Nah ini kalau bahasa lain, Majapahit itu Anjayeng Bawono ini dengan cara apa? Ekspansi tanpa invasi, tanpa penaklukan.
Nah, ini bagaimana menurut Dr. Hendra? Seperti ini kan, sama halnya dengan suatu narasi istilah membunuh tanpa berdarah. Gitu ya, kan. Ada membunuh tanpa menyentuh. Juga yang menyentuh. Ya. Ada juga bahwa filosofi dari filosofi kebudayaan Jawa itu kayo tanpa harta bendo kan, seperti itu. Artinya ini adalah suatu, kalau saya mengambil suatu titik temu bahwa ini adalah salah satu strategi dari Majapahit dalam melakukan diplomasi. Ya. Jadi melakukan invasi, karena kalau invasi dengan adanya pertumpahan darah berarti akan menelan beberapa biaya yang sangat besar, sehingga ekspansi tanpa invasi dari Nagri Tanggi Sami Tumiung. Di satu sisi maka akan juga menimbulkan banyak korban. Terus yang diserang, kita melakukan invasi secara fisik, maka target daerah jajahannya itu ketika peperangan otomatis banyak yang amburadul, terobrak-abrik seperti itu. Benar, sehingga ini saya melihat bahagian dari strategi manis dan apik dari kerajaan Majapahit sehingga menjadi imperium dan hegemoninya ada di mana-mana. Seperti itu Pak Sutrimo. Terima kasih Dr. Hendra. Gimana Bu Dr. Sawitri, masih ada lagi mahasiswa yang tanya sebelum saya ingin gali lagi ke narasumber? Terima kasih Bu Dr. Sawitri, Pak Dr. Hendra dan Pak Bambang Widodo, dan terima kasih untuk para mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang menyimak kita. Ini luar biasa. Ini seandainya, mohon maaf barangkali Universitas Veteran Bu Dr. Sawitri bisa mewujudkan dalam bentuk seminar yang yang luring ya. Karena ini tadi saya cermati seringkali kita terkendala sinyal sehingga kadang-kadang suaranya nggak jelas. Kalau ini luring bisa gayeng ini dan luar biasa ini. Apa yang disampaikan Dr. Hendra, saya pikir kalau Bu Sawitri tadi mengatakan saya juga harus menyampaikan apa yang saya punya, apa yang sudah saya lakukan ya. Ini sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Hendra juga. Nanti udah banyak ini dari imamnya. Tadi pagi saya barusan ngobrol dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang Kuta Ramanawa Dharma Sastra juga, sehingga sedikit banyak apa yang disampaikan Dr. Hendra saya sudah mengerti gitu. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Majapahit. Mudah-mudahan untuk Pak Bambang dan juga bangsa ini, negara ini mampu memberikan perhatian lebih serius lah pada peninggalan leluhur kita, karena kita masih banyak sekali ya. Jadi peninggalan-peninggalan leluhur kita masih ada di luar negeri, di Jerman, di Belanda, di Leiden, terus di Amerika Serikat, di Inggris. Bahkan kalau ada waktu saya ingin tanya lagi ke Dr. Hendra tentang bagaimana sistem pemerintahan Majapahit yang diadopsi oleh Inggris, yaitu Perskemakmuran. Ini dari Majapahit itu yang dikatakan Nagri Tanggi Sami Tumiung. Ekspansi tanpa invasi ya. Luar biasa. Saya kira tidak perlu saya simpulkan karena semua sudah mendengar. Cuman sayangnya memang tadi karena namanya daring, seringkali terkendala sinyal, terkendala soundnya, suaranya nggak jelas. Sehingga kami tutup di sini dulu. Kami mohon maaf bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ya, tata kerama kami yang tidak memadai selama saya membawakan acara ini menjadi moderator. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di acara luring ya Bu Sawitri. Saya yakin gayeng ini kalau luring ini. Kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat malam. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dr. Hendra dari Makassar loh Bapak. Oh iya, saya pernah melakukan penelitian juga di Makassar, Ujung Pandang ini. Penelitiannya di Majapahit ini, luar biasa ini. Bentar lagi profesor ini. Wah, saya pernah juga ke Ujung Pandang, ke Makassar. Kita syukuri, kita doakan Pak Dr. Hendra Sudrajat, mudah-mudahan segera profesornya.
juga menyusul ini Buddha kemarin Fitri. waktu doktornya termuda juga lah, dia S1, S2, S3 langsung. Kalau saya guru SMA dulu, jeda, baru saya kuliah S2, S3. Ini nanti tapi setelah kita saling memang sharing ya Bapak seperti ini. Alhamdulillah. Mohon izin Bu Ya, Dr. mudah-mudahan Sawitri, ini Profesor juga. Mohon izin Bu Sawitri, ini nanti setelah melewati edit tertentu kita edit sebagian-sebagian yang karena memang terkendala sound tadi, nanti kita tayangkan di channel YouTube Raket Prasaja TV. Matur nuwun sangat. Pokoknya matur nuwun sangat, Ki Bambang Widodo matur nuwun sangat. Pak Sutrimo matur nuwun sangat, Mas Hendra nggih, pokoke ngapunten nggih. Kita berbagi ilmu, alhamdulillah mahasiswa saya ini udah pada WA saya luar biasa gitu nggih ilmunya gitu. Makanya ini masuk pada 10 SKS loh Bapak perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. PR saya nanti saya BA Bu Sawitri yang belum terjawab. Kitab-kitab itu di mana? Nanti lah masih ada mungkin dia lagi mikir ini aku mau tanya apa, kadang seperti itu. Nanti mahasiswanya ini hanya baru 3 kelas Bapak. Nanti mahasiswanya Bu Sawitri bisa diminta simak channel YouTube kita Raket Prasaja TV sehingga pertanyaannya bisa di kolom komentar. Nggih. Nanti saya kirim Bapak, kirim kok nanti saya kirim per kelas. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Dalu rahayu ingkang sami pinanggih. Sagung dumadi. Selamat malam. Izin live Bu ya, izin live Pak. Mas Hendra semangat juga nggih.